Wait, halo teman-teman. Balik lagi sama gue Dewa. Jadi pada video kali ini kita bakal coba implementasi layouting atau templating di Laravel itu kayak gimana. Jadi simpelnya kayak gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasanya ngoding ada headbar dan footernya. Nah misalnya teman-teman kendalanya itu kalau teman-teman mau bikin page baru, itu teman-teman harus ngoding lagi dari awal gitu, headingnya, dan footernya itu kalian ngoding lagi. Nah sebenarnya itu bisa diakalin teman-teman, jadi cuman pakai istilahnya apa ya, kalian itu cuman satu kali aja dan nanti kalian bisa panggil. Penasaran bakal kayak gimana? Yuk kita coba. Oke teman-teman, jadi seperti yang kita bilang di awal, kita bakal nyoba uh, templating atau layouting di Laravel khususnya. Nah jadi kurang lebih kayak gimana konsepnya dulu mungkin. Nah, jadi kalau kita bikin web, nah ini template dasarnya HTML ya. Jadi di sini kalau teman-teman mau lihat, di sini saya pakai template, nah yang seperti ini, halaman yang seperti ini. Nah ini kalau kita breakdown ya, konsepnya ini ada headernya, ada sidebarnya, dan di trackernya itu biasanya ada, nah ini footernya ya. Nah kalau kita lihat ke sini, misal kita dari halaman indeks ya, kita pindah nih ke halaman kontak. Nah, halaman kontaknya ini kan tetap ada halaman ini ya. Nah ini dia tetap ada headernya, tetap ada sidebarnya, dan tetap ada footernya. Nah sedangkan kalau kita ngodingnya, kita lihat di sini ya templatenya, ini di bagian indeks. Nah ini kan awalnya templatenya ini ya, ngoding nih di bagian sininya nih, dia manggil vendor buat aset-asetnya. Nah kemudian ini kan dia manggil lagi nih headernya nih ya, header, kemudian di bawahnya ya ini masih headernya. Nah ini sorry, nah ini dia. Nah ini kalau teman-teman bisa lihat, ini ada sidebarnya nih sampai ke bawah, dan di akhir kalau kita lihat di sini ini yang konten-kontennya. Nah di akhir ini ada footernya. Nah kalau kita pindah ke ini page buat kontak ini yang halaman ini, nah kalau bisa kita lihat, nah ini dia tetap ini ngoding hal yang sama nih, ada headernya. Kemudian kalau kita lihat di paling bawah juga nih, nah ini ada footernya. Nah kalau kayak gini kan nggak efektif ya teman-teman, jadi teman-teman harus ketika mau bikin halaman, panggil lagi halaman yang sama, panggil lagi halaman yang sama. Nah khususnya buat di Laravel itu kita bisa nih pakai layouting atau templating. Nah caranya gimana? Jadi yang pertama teman-teman itu harus buat satu file yang teman-teman bakal jadiin apa ya? Jadiin tempat utama nanti manggil-manggil konsep apa? Manggil-manggil headernya, footernya itu gimana, nah ini satu filenya. Jadi ini halaman utama yang akan teman-teman gunakan untuk teman-teman pakai nih buat di halaman-halaman lain. Jadi cukup untuk membuat satu halaman aja. Nah ini include ini apa, jadi kan tadi ada headernya ya. Nah jadi teman-teman ini bakal manggil headernya di bagian sini. Jadi kalau kita breakdown susun, ini kita dipanggil headernya sesuai tadi. Kalau teman-teman lihat di awal kan dia headernya dulu ya. Jadi header, sidebar, baru kontennya, baru ke footernya. Nah ini juga sama nih kita buat. Jadi kita perlu panggil yang di awal tadi juga nih, yang aset-aset vendornya ini kita panggil semua. Kemudian ini kalau kita mau ini ya, mau suntik langsung CSS-nya, dan ini kita panggil CSS-nya. Untuk sintaksnya mungkin teman-teman yang udah pernah pakai Laravel udah paham. Jadi ini kita panggil nih layout kasir. Nah headernya ini dari mana nih? Layout kasir template. Nah ini kalau kita ini saya buat folder terpisah ya buat layoutnya. Kita fokus ke kasir template-nya aja. Jadi ada di layout, titiknya ini menunjukkan teman-teman masuk nih ke dalam foldernya. Jadi kasir template. Nah di sini saya buat nih, nah headernya aja nih, header kita di
di template-nya itu saya letakkan di sini. Terus ya ini udah saya custom dengan decision dan lain sebagainya ya. Dan sudah saya ini sih cut yang menurut saya nggak penting amat, dan yang saya pakai aja. Nah, ini headernya, kemudian footernya nih kayak gini, dan sidebarnya kurang lebih kayak gini. Nah, jadi ini semua dipanggil di halaman yang ini nih. Nah, ini ada header, ada sidebarnya nih panggil, dan kontennya bakal dirender di mana? Kontennya bakal dirender di ini. Dia pakai yield. Jadi include itu ketika kita memanggil satu file dari luar yang akan kita gunakan di di utama ya, file utama yang akan kita gunakan. Itu pun juga footer dan selanjutnya. Nah, ininya nih, bagian aset-asetnya. Nah, kalau teman-teman belum paham ini konsepnya gimana, jadi mungkin saya coba gambarin. Jadi misalnya, nah ini adalah headernya ya, merah, kemudian ini sidebarnya, dan yang hitamnya ini katakanlah footernya ya. Nah, jadi konten teman-teman itu ketika dipanggil itu akan mengisi sininya saja nih, bagian yang untuk kayak si ini nih, header nih, dan si sidebarnya ini tetap bakal kita pakai dari yang utamanya itu. Jadi meskipun teman-teman mau ngoding nambah halaman baru, jadi kita cukup untuk mengisi konten di sininya aja nih. Bagian sini, ini dan ini kita tetap memakai yang utamanya yang tadi kita buat. Nah, jadi kita cukup ngoding sekali aja, nggak perlu ngoding berkali-kali begitu. Nah, ini kalau teman-teman mungkin mau lihat, ini kalau kita lihat di bagian ininya, implementasinya ini saya udah buat dan sudah saya rapikan juga, cuma kurang lebih kalau teman-teman lihat konsepnya sama. Nah, ini misal halaman list produk nih. Nah, kalau misal kita coba inspect ya. Nah, ini ada bagian headernya. Atau misalnya kalau teman-teman mau lihat headnya ini kan sama nih tadi ya, vendor-vendornya nih. Nah, di bagian lain kalau mungkin teman-teman mau lihat juga di bagian body. Nah, ini footernya ini juga sama nih kalau teman-teman lihat. Nah, ini. Kemudian untuk bagian, nah ini aside, ini sidebar ya. Nah, ini tetap sama nih. Nah, yang kita ini mengisi di halaman ini nih. Makanya kalau saya pindah ke halaman sini, nah, ininya tetap sama. Padahal saya nggak perlu ngoding berkali-kali nih. Kalau kalian mau lihat di implementasi di kodenya, nah ini list. Nah, cara penggunaannya gimana sih? Nah, cara penggunaannya pertama teman-teman harus ini dulu nih, extend. Extend ini buat manggil layout yang sudah kita buat. Tadi saya buat file utamanya itu di kasir ya. Jadi masuk ke layout, masuk lagi ke dalam nih kasir. Nah, jadi ini artinya kita manggil layout kasir. Nah, kemudian kan tadi kita ininya yield-nya ini. Nah, yield-nya ini buat kita ngisi di bagian template-nya ini nih. Nah, kita namain nih yield-nya ini konten, karena kita bisa bikin banyak yield. Nah, misalnya kita mau suntik CSS langsung di halaman yang tadi nih, list product, ini bisa kita bikin section sesuai dengan namanya nih. Nah, karena kita bakal mengisi di bagian sini, jadi kita isinya itu bagian konten ya. Nah, jadi di bagian ininya kita tulis sectionnya nih. Jadi kita panggil ininya, layoutnya apa, dan kita buat section. Baru diisi halaman yang kita inginkan. Nah, jangan lupa di bagian akhir sectionnya ini kita bikin end section sebagai tanda kalau section kontennya ini cuma sampai di sini aja nih, gitu. Nah, kalau kalian mau lihat yang lain, tadi kan kita lihat ke apa nih, pending ya. Kalau kita buka ke pending, ini juga sama nih, extend, kita panggil layoutnya. Nah, jadi tujuannya apa? Jadi mungkin dalam satu project teman-teman itu
punya beberapa layout ya, misalnya kayak di sini nih. Saya kan punya layout buat admin juga nih. Nah, ini tentu berbeda isinya ya. Dan kerangkanya juga mungkin teman-teman buatnya berbeda. Nah, kalau case kali ini kita pakai layoutnya kita buat tadi kan kasir. Nah, gitu kurang lebih. Ya, kurang lebih untuk layoutingnya gitu aja sih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada cara yang lebih mudah, boleh diskusi di kolom komentar, atau teman-teman mau request abis ini minta tolong bikin apa lagi, ya itu boleh aja. Kalau misalnya rame nanti saya buatin kontennya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih teman-teman.